keluar rumah. Abdul Hamid tidak pernah memprediksi ini akan terjadi. Persediaan gudang menipis cepat. Sang raja sudah tidak makan nasi selama 4 hari. Ia mengutamakan rakyatnya. Persediaan makanan untuk rakyat tinggal seminggu. Laporan Panglima. Pagi-pagi buta, Abdul Hamid membawa berkantung-kantung emas. Truk berwarna kuning penuh kantung. Itu satu-satunya truk di Saranjana. Malam hari sebelumnya, Hamid sudah mengontak beberapa pejabat tinggi di dunia manusia. Ia akan menemui mereka hari ini. Sendiri raja itu berangkat, menembus pintu gaib. Truk ia sopiri sendiri, badannya lemah. Seret, sekejapan mata, Abdul Hamid tiba di Jakarta. Sepi, tidak ada macet. Di pamflet raksasa ia melihat tulisan Mahesa. Itulah gunanya penulis. Ranjana beruntung punya Mahesa, gumam Hamid. Melaju ia dengan truk kuning ke sebuah bank. Hamid sudah janji dengan dirut bank itu. Semua proses perhitungan batang emas selesai cepat. Uangnya dimasukkan ke rekening bernama Saranjana. Semua uang dibelikan bahan makanan. Ribuan armada mengangkut sembako. Iringan itu dipimpin oleh Hamid. Sepanjang Hamid berperang dengan batinnya. Air matanya berkali-kali tumpah. Ia melihat di kota-kota manusia tukang ojek kurus kering. Tukang becak tidur menunggu penumpang. Penjual makanan memakan makanan sendiri jualannya. Ia berlari membagi beras. Ini rasanya kue dan roti dan air mineral. Tapi wajah-wajah rakyatnya di Saranjana mencegah kakinya menginjak pedal rem. Di pelabuhan kapal Surabaya ke Kalimantan, Hamid terpaksa berdesakan dengan ratusan manusia. Ribuan truk sembakonya tidak bisa masuk pintu gaib di sana. Harus lewat pintu di Pulau Kalimantan. Hari berganti, tubuh sang raja semakin lemah. Ia mulai batuk. Ribuan truk akhirnya tiba di sebuah hutan Kalimantan. Hamid memberi amplop satu ke para sopir. Truk ditinggal. Rupanya bukan hanya sembako ia beli, tapi truknya juga. Satu-satu truk itu ia bawa ke gudang di Saranjana. Semua petugas kerajaan ia larang membantu. Batuk sang raja semakin parah. 2 hari selesai sudah. Semua truk sembako berhasil masuk gudang. Panglima dan para pendekar kerajaan menyemprot semua truk dengan disinfektan. Raja semakin buruk kesehatannya. Ia diisolasi. Walau semua dokter berupaya, kesehatannya semakin turun. Mahesa, sembako yang saya beli dengan uang rakyat itu cukup untuk 5 tahun ke depan. Jika wabah ini berakhir, kau tulislah kisah kota kita. Ingatkan semua, berlebihan mengejar dunia, melanggar aturan Tuhan, itulah kiamat sesungguhnya. Ketika semua ini berakhir, ingatlah, menikahlah di Saranjana. Undang semua rakyatku, makan dan minum yang sehat, semua biaya kerajaan yang tangguh. Teruslah menulis Mahesa. Penuh cinta, Abdul Hamid. Malam hari Mahesa menerima surat itu. Keesokan harinya Abdul Hamid mangkat. Penduduk menangis di rumah. Perintah raja jelas, jangan ada yang mengantarnya ke tempat terakhir. Raja ingin dikuburkan massal bersama rakyatnya yang lebih dulu tewas karena corona. Abdul Hamid telah pergi. Muazin tercekik lehernya, tak kuasa menyebut nama raja di masjid-masjid. Diam-diam Mahesa berjanji akan ia tulis perjuangan Abdul Hamid, akan ia sebarkan kisahnya bahkan ke dunia manusia. Bahwa di Saranjana ada pemimpin yang rela berkorban untuk rakyatnya tanpa menimbang untung rugi diri sendiri. Kalsel 4 Maret 2020. Penulis Mahesa Chandra Kumara. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat tentang capan kota Saranjana, kota gaib. Saya akhiri dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.